Silakan, Rianto. Rianto sih. Selamat malam ya Kak Elia. Ya, malam. Mau tanya soal tentang penyalipan Kak. Iya, iya. Silakan. Kenapa yang ditulis dalam Markus sama Lukas itu kok pandangan Markus sama Lukas beda ya tentang kedua penjahat yang di kanan kiri Tuhan Yesus itu? Markus 15 ayat 32 ya. Itu kesannya tuh dua penjahat itu mengejek juga mengolok-olok Yesus ya. Tapi kalau yang di Lukas 23 ayat 42 ya. Itu kok kayaknya yang satu seorang tuh kayak apa ya, mengakui bahwa dia adalah seorang raja atau Tuhan ya. Itu Ya. gimana ya pandangan Markus kok Lukas kok beda? Apa yang di Lukas itu awalnya juga mengolok tapi ke belakangnya jadi bertobat itu apa gimana? Ya, betul. Ya, Hmm. kita baca dalam Markus 15 ayat 32 ya. Jadi Ya. sebenarnya ini masalah timeline. Ya, Hmm. bukan masalah bertentangan atau enggak. Coba kita baca ya. Kita buka dalam Markus 15 ayat 32 dikatakan demikian. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, ini kesaksian Markus melalui Petrus. Nah, lalu kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lalu ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, jadi ini tidak sulit kita pahami, ya. Kenapa? Karena kondisi di dalam Markus itu adalah sebelum salah satu di antaranya itu menyadari bahwa Kristus itu tidak bersalah. Ya, jadi Markus itu menuturkan mengenai ketika kedua penjahat itu masih menghujat Yesus, masih mencela dia. Nah, Lukas itu mencatatkan ketika peristiwa itu di kemudian bahwa penjahat yang di sebelahnya itu akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus. Gitu. Jadi itu memang tentang sudut pandang dengan timeline yang berbeda. Sama seperti Yudas, ya. Di Injil Sinoptik dikatakan dia gantung diri, tapi di Kisah Rasul dikatakan perutnya keluar. Mana yang benar? Ya sama-sama benar karena itu tentang timeline, ya. Dia gantung diri, jatuh ke bawah, perutnya terburai keluar. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Gitu, Rianto. Oh, itu juga kayak bisa kita ambil apa ya? Mungkin bisa ada nilai yang kita ambil ya. Nah, contohnya kalau sebelum kita yang kedua itu jadinya mati ya kak, matikan kak ya. Dua penjahat itu, dua penjahat itu mati. Sama-sama, ya, sama-sama mati. Betul. Ya, mati. Berarti kalau selama kita masih hidup, masih bernapas, mau nganu bisa pertobatan itu sampai kepada Yesus pasti ada nganu ya apa? Ada penganan ya, istilahnya. Ya. Hmm, ya, ya kak, terima kasih ya, ya. Oke, oke. Ya, ya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.